penggunaan alatnya kayak apa dan lain sebagainya. Setelah itu semuanya kami dapatkan hari ini. Mungkin itu pengantarnya. Terima kasih. Yang pertama jawabannya pasti mengikuti pertanyaan kami. Ya, catatan yang penting adalah soal logika high risk itu sangat penting. Jadi siapa yang membuat keputusan, bagaimana indikatornya itu penting untuk tidak hanya melihat kasus ini bagaimana, termasuk juga ke depan tata kelola sepak bola bagaimana, terutama pertandingan-pertandingan yang kategorinya high risk sejak awal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hubungan pertanggungjawaban. Bagaimana laporan itu? Jadi siapa melaporkan, siapa mengawasi apa, dan siapa melaporkan kemana. Sehingga kita akan tahu struktur pertanggungjawaban itu kayak apa. Nah, itu juga kami dalami. Nah, jawabannya, detailnya apa nanti di laporan akhir. Pak BK sudah punya grenyos. Atau melupakan masih pertanggung jawaban itu apa yang dimaksud, apakah pertanggung jawab PSSI sebagai federasi yang tidak bisa menciptakan sepak bola yang sehat dalam hal ini berkaitan dengan tragedi dan juga. Salah satu yang kami dalami adalah statuta FIFA, terus aturannya teman-teman PSSI karena tadi saya salah. Terus habis itu temuan-temuan lapangan kami, ya, dan kita uji dari beberapa bunyi pasal yang ada dalam aturan-aturan itu. Ini bagaimana model komunikasinya, ini bagaimana model pengawasannya, ini bagaimana model pertanggungjawabannya, dan diserahkan kemana pertanggungjawaban tersebut, dan bagaimana memutuskan kalau itu dianggap persoalan, bagaimana persoalan itu diputuskan, dan apa sanksinya dan sebagainya. Sehingga kita tahu postur model pertanggungjawabannya, postur model kewajibannya, dan kewenangan pengawasannya. Sehingga semoga dengan berbagai informasi tadi kita bisa mengurai sebenarnya. Menguraikannya apa? Siapa berkontribusi apa terhadap peristiwa ini, kecil maupun besar, atau juga kita bisa melihat sebenarnya aturan ini sudah kompatibel ataukah tidak. Ya, kompatibel ataukah tidak dalam konteks tidak. Ya, kompatibel ataukah tidak dalam konteks menjamin keamanan maupun kenyamanan penonton, supporter, pemain, dan sebagainya. Terkait dengan MOU antara PSSI dan PSSI dengan Polri, tadi kita bertanya ke Exco PSSI Pak Haji mengakui bahwa di dekat kesepakatan antara PSSI dan Polri itu tidak ada tentang sosialisasi tentang statuta FIFA yang melarang penggunaan gas air mata. Apakah ini menjadi catatan bagi Komnas HAM? Dari pengakuan tidak ada sosialisasi dan aturan. Kami mendalami lebih dalam dari sekedar sosialisasi. Ya, jadi salah satu basis penting adalah hubungan legal antara teman-teman kepolisian dan teman-teman PSSI. PSSI itu kami jadikan rujukan, dan kami lebih dalam dari sekedar menanyakan apakah pernah sosialisasi ataukah tidak. Karena kami baca klausulnya, kami tanya klausulnya, kami tanya bagaimana ini bekerjanya, bagaimana monitoringnya, bagaimana memastikan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak. Termasuk apakah ini kompatibel dengan aturan FIFA ataukah tidak. Kesimpulan nanti di laporan akhir. Kesimpulan nanti di laporan akhir. Terkait dengan tadi kan pemeriksaan terkait dengan fokus kewenangan dari PSSI dan Komnas HAM juga telah melakukan investigasi dari sini juga. Artinya sudah mendapatkan bekal tersebut. Dan apakah ada tumpang tindih antara kewenangan dengan PSSI mungkin dengan PDIB dalam penyelenggaraan sepak bola, termasuk dengan sama polisi? Apakah ada tumpang tindih kewenangan? Problem
aturan yang ada di FIFA, yang ada di kepolisian maupun problem undang-undang yang ada di Republik ini, itu tadi menjadi salah satu bagian yang kami dalami, ya, cukup detail, khususnya soal perangkat keamanan itu cukup detail. Memang ada problem di situ. Apakah problemnya tumpang tindih, ataukah problem yang lain? Di laporan akhir akan kami bilang. Oke, makasih ya. Ya, ini kaitannya trauma healing. Memang betul, kami begini. Iya. Jadi trauma healing sebenarnya kami pakai bahasa yang lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia, yaitu pemulihan korban. Kami sampaikan tadi juga kepada teman-teman PSSI. Sebenarnya bagaimana kaitan antara statuta FIFA dengan statuta PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua juga standar, gitu ya. Standar, karena ini Komnas HAM, tentu saja standarnya hak asasi manusia. Gitu. Dan kami mendapatkan dokumen-dokumen FIFA ini sangat menghormati prinsip dan standar hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Nah, kami tanyakan, ini biar agak Inggris sedikit. Ya, ada bisnis. Jadi kami tanyakan itu. Misalnya begini, soal early warning system. Tadi kan Pak Anam sudah menyampaikan soal high risk gitu. Nah, ini kan bagian dari early warning system. Yang kedua adalah soal mitigasi. Ketika ada pertandingan yang dikategorikan high risk, itu bagaimana mitigasinya kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang ketiga pemulihan terhadap korban dan keluarga korban, karena ini soal trauma dan yang lain sebagainya. Trauma ini kan bukan hanya pada korban, tapi pemain Arema juga trauma, medis gitu. Tenaga medis juga begitu. Nah, tadi kami meminta kepada PSSI juga berkomitmen akan memberikan trauma healing sebagai bagian dari pemulihan. Begitu. Oke? Nanti trauma healing dimintakan oleh Komnas HAM itu seperti apa cara terjadi? Begini, ya kita belum sampai pada detail-detail seperti itu. Ini kan baru komitmen. Nanti kita ukur dulu komitmennya, itu ya. Baru ngomong terus langsung dievaluasi kan repot gitu. Kita ngevaluasi omongan. Oke? Jadi bukan pengalaman sebagai pemain, misalnya naik kendaraan taktis seperti apa, begitu. Terus bagaimana kemudian dampak misalnya main sore sama main malam terhadap kesehatan dan mental, terus kemudian juga kesehatan fisik, apalagi beban pertandingannya agak padat, misalnya dalam seminggu bisa 2-3 kali pertandingan. Nah, itu yang kami dalami dari teman-teman APPI. Nah, ini kenapa? Iya. Nah, saya berencana akan ketemu dengan pemain-pemain yang lain, nanti kami untuk memperkaya ya, gitu. Cuma nanti akan disampaikan lagi update-nya. Oke? Saya kira itu ya. Ya. Kami menggunakan kewenangan penyelidikan Komnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Kami baru menyelidiki berdasarkan kewenangan Undang-Undang 39 Tahun 99. Kesimpulannya nanti. Ya. Oke?
Begitu? Sip, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Besok tidak ada agenda. Ya. Nanti kalau ada konfirmasi dari LIB diberitahukan kemudian. Dan pemirsa, demikian tadi keterangan dari Komnas HAM usai pemeriksaan terhadap official broadcaster dan juga pihak PSSI terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Beberapa poin yang bisa kami sampaikan dari keterangan Komnas HAM adalah pihak Komnas HAM terus bekerja sama dengan sejumlah pihak, baik kepolisian, kemudian PSSI maupun pihak-pihak lain terkait dengan early warning system ataupun bagaimana penanganan dari tragedi Kanjuruhan ini. Kemudian juga dari pihak Komnas HAM juga akan menyoroti bagaimana pemulihan terhadap korban-korban maupun pemain-pemain yang terlibat ataupun seluruh yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan. Bagaimana pemulihan para korban ini terkait dengan trauma healing juga masih akan didalami dan juga akan dilakukan oleh Komnas HAM. Dan dari pihak Komnas HAM sebelumnya juga sudah menyampaikan adanya dugaan pelanggaran HAM terkait dengan tragedi Kanjuruhan dan juga meminta adanya tanggung jawab dari pihak PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru. Dan pemirsa, demikian breaking news. Sampai jumpa.